Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi juga, Ma Ibu. Apa kabar Pak Guru? Tentu alhamdulillah baik, sehat. Syukurlah Pak Guru. Eh, Baik, kali ini Pak Guru kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya pada waktunya saya akan melakukan observasi, dalam hal ini supervisi pembelajaran yang nantinya Pak Guru lakukan di kelas. Baik Ibu, saya bersedia selalu. Oh, Pak Guru yang semangat Pak Guru. Ya tentu. Iya Pak Guru, baik Pak Guru. Iya. Adapun tujuan dari praobservasi yang kita lakukan kali ini sebelum pembelajaran di kelas Pak Guru, yaitu nantinya pembelajaran di kelas itu Pak Guru bisa mempersiapkan diri lebih awal sehingga prosesnya nanti lebih baik. Pak Guru sendiri juga bisa mempersiapkan diri lebih baik. Kemudian hal-hal apa saja yang nanti disiapkan juga bisa disiapkan dengan baik. Tentunya nanti pada akhirnya adalah pembelajaran di kelas juga lebih menyenangkan dan juga lebih berpihak pada peserta didik. Begitu Pak Guru. Oh, baik. Baik Pak Guru, jadi mungkin di sini saya sebagai observer, saya juga mungkin tahu bahwa kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya akan Pak Guru dan juga peserta didik dalam hal ini, proses pembelajaran nanti yang akan dicapai nanti seperti apa, bisa diceritakan Pak Guru? Baik, terima kasih Ma Ibu untuk rencana pembelajaran ke depan untuk saya pribadi nanti di minggu ini ke depannya. Saya punya materi itu sudah masuk di materi ketiga untuk program pencegahan penyakit. Iya. Yang menjadi tujuan di sini saya harapkan supaya peserta didik mampu melakukan proses program menganalisis pencegahan penyakit itu baik menular maupun tidak menular itu dengan baik, dengan benar untuk peserta didik. Itu yang saya harapkan dari tujuan pembelajaran saya nanti di pertemuan yang akan datang untuk materi pencegahan penyakit baik itu menular maupun tidak menular. Baik. Berarti tujuan pembelajaran kali ini dalam hal ini pada waktu pembelajaran nanti yang saya observasi itu adalah peserta didik dapat mampu melakukan menganalisis ya. program pencegahan penyakit Ya. menular maupun tidak menular dengan tepat atau dengan benar, dengan Iya. baik. Baik. Kira-kira area pengembangan apa yang nantinya Pak Guru lakukan di kelas? Untuk di area pengembangan ini yang kita harapkan supaya peserta didik itu bisa belajar dengan nyaman, efektif, maka saya akan melakukan proses pembelajaran itu dengan melakukan diskusi kelompok untuk mereka sama-sama bisa melakukan kerjasama dalam menemukan suatu masalah atau analisis tadi berkaitan dengan program pencegahan penyakit itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan bahwa peserta didik itu dalam kelompoknya bisa melakukan proses pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, atau melakukan demonstrasi program pencegahan itu supaya bisa meningkatkan wawasan pembelajaran mereka itu sendiri. Mereka mampu melakukan menganalisis materi saya yang berkaitan dengan pencegahan penyakit sesuai dengan tujuan pembelajaran saya itu sendiri. Oh, seperti itu Pak Guru. Jadi area pengembangannya adalah bahwa peserta didik itu bisa terampil dalam berdiskusi, dalam mempresentasikan hasil diskusinya, kerjasama dalam kelompok, ya. Kemudian yang kedua bahwa pembelajaran dalam pembelajaran nanti prosesnya nanti Pak Guru bisa mendampingi mereka, mendampingi mereka dalam berdiskusi, ya, sehingga jelas pada akhirnya adalah tujuan tadi bisa tercapai begitu, didampingi untuk menemukan hasil dari tujuan pembelajaran. Iya.
Baik Pak Guru. Lalu pertanyaan yang berikut, kira-kira strategi apa yang Pak Guru gunakan di dalam pembelajaran nanti? Untuk strategi, karena model pembelajaran saya di situ itu berkaitan dengan problem based learning, Iya. maka dengan metode diskusi, tanya jawab atau demonstrasi tadi itu sendiri, Iya. untuk mereka sendiri menemukan masalah dan mampu menganalisis masalah itu dan mempresentasikan masalah itu di hadapan teman-temannya sendiri. Iya. Untuk menemukan itu menjadi strategi saya untuk mereka bisa melakukan proses pembelajaran itu sendiri dengan materi atau konten itu. Materi yang nanti saya sajikan itu kayaknya berdiferensiasi dari setiap kelompok, akan mendapat konten materi yang mereka diskusikan itu berbeda-beda. Jadi saya punya diferensiasi berkaitan dengan konten, karena setiap kelompok akan mendiskusikan konten dari setiap materi itu sesuai dengan kemampuan dalam kelompok itu sendiri masing-masing. Itu menjadi strategi pembelajaran saya, dengan saya sajikan berupa gambar atau tayangan video untuk merangsang stimulus mereka supaya bisa menemukan atau mereka bisa mencapai apa yang mereka akan cari atau dapat di masalah atau konten masing-masing itu sendiri. Saya akan tayangkan gambaran atau video untuk peserta didik itu sendiri. Itu menjadi strategi saya supaya mereka bisa menemukan satu hasil dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oh ya, baik Pak Guru. Berarti strategi yang Pak Guru gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Ya. Yang nanti di sini Pak lebih tekankan adalah di bagian proses. Yes. Ya, proses atau konten ya Pak Guru. Ya. Yang Pak Guru nanti di kelas itu ya pembelajaran diferensiasi itu konten ya. Iya. Yang udah berbeda-beda materinya tadi. Materinya, konten materinya berbeda, dengan pasti prosesnya saya akan dampingi dari setiap kelompok yang ada itu. Berarti proses pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Kemudian media yang digunakan jelas tadi bahwa ada juga gambar, ada juga tayangan video yang berhubungan dengan tindakan preventif tadi, itu pencegahan penyakit pada ternak. Lalu model pembelajaran ya tentunya tadi bahwa bermasalah ya, berarti ada model pembelajaran yang digunakan tuh PBL, problem based learning. Iya, karena di sini menggunakan video, menggunakan LCD yang nanti tampilkan videonya. Kemudian ada tentunya di dalam LKPD juga ada link-linknya ya, pasti menggunakan pendekatan IPK ya Pak Guru. Iya, baik Pak Guru. Kemudian pembelajaran di kelas nanti kira-kira kapan ya Pak Guru? Pak Guru action di kelas nanti kapan? Kalau tidak ada halangan, minggu depan itu di tanggal 12 hari Senin nanti saya ada jadwal di kelas 11 di jam pertama, jam 1.2 di kelas 11 ATRA. Baik Pak Guru, berarti nanti di hari Senin Februari ya Pak Guru ya? Ya, Senin Februari 2024 nanti saya akan lakukan supervisi di kelas nanti Pak Guru. Ya, tentu dengan senang hati ya, untuk bisa saling belajar dan berbagi tentang proses pembelajaran kita ke depan. Iya, baik Pak Guru. Ini yang terakhir Pak Guru, kira-kira dari percakapan kita di pra-observasi ini yang Pak Guru dapatkan apa itu? Untuk pra-observasi tentunya saya bisa dapat gambaran sedikit berkaitan tentang proses pembelajaran nanti, supaya saya bisa persiapan baik itu metode, model, yang teknik nanti yang saya gunakan di kelas. Itu saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk di hari H nanti atau di jadwal pembelajaran saya nanti di hari Senin. Baik Pak Guru, saya sebagai observer
Saya berharap Pak Guru mudah-mudahan apa yang Pak Guru rencanakan di pembelajaran pada hari Senin 12 Februari nanti mudah-mudahan berjalan dengan baik, tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Guru ya. Tentunya itu yang diharapkan bersama tentunya. Iya, baik demikian Pak Guru, terima kasih atas waktunya. Kira-kira percakapan pra-observasi kita kali ini demikian. Sampai ketemu di hari Senin tanggal 12 Februari nanti. Oke, tentunya terima kasih balik juga sudah melakukan observasi pranya untuk saya sendiri. Iya, baik. Terima kasih dan selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi juga, makasih banyak Ma Ibu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kita berjumpa lagi untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Sebelumnya satu orang bisa bawa kita dalam doa awal pembelajaran. Silakan berdoa mulai. Baik, terima kasih yang sudah mengantar kita dalam doa pagi. Sebelumnya kita periksa kehadiran kita seperti ada apa? Sakit, apa ya? Oke, mungkin teman-teman kita hari ini tidak bisa bergabung, mungkin kondisinya kurang fit, cuaca juga tidak menentu pada hari ini. Sebelumnya kebetulan kita hari ini kita pelajari materi kita dengan mengevaluasi atau melihat program pencegahan penyakit baik infeksius atau non infeksius, menular atau tidak menular pada kesempatan pada pagi hari ini. Untuk itu ini materi kita pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita pernah lihat materi kita kemarin berkaitan dengan apa yang pernah kita lewat minggu kemarin. Jenis penyakit yang menular dan tidak menular. Sekarang hari ini kita lihat program pencegahannya seperti apa supaya penyakit itu menular dan tidak menular, tidak bisa dapat terserang pada binatang ternak itu sendiri. Baik, yang barusan masuk dipersilahkan. Sebelum kita ke materi intinya, peserta didik mampu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang diharapkan mampu mengidentifikasi program pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Jadi kita bisa identifikasi, kita bisa pilihkan, oh ini termasuk penyakit menular, yang ini termasuk tidak menular. Yang berikut kita buat program pencegahannya seperti apa. Nanti kita akan rancang program kegiatan-kegiatan yang kita buat supaya penyakit itu tidak dapat menular pada binatang ternak itu sendiri yang kita harapkan. Yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita berkaitan dengan penyakit menular maupun penyakit tidak menular, penyakit infeksius dan non infeksius. Teknik pembelajaran kita, teknik penilaian kita pada hari ini adalah ada dua yang berpengaruh di sana, pengetahuan dan keterampilan praktiknya yang diharapkan mampu melakukan itu. Pengetahuannya seperti biasa, baik lisan maupun tulisan, diskusi seperti biasa yang kita lewati hari-hari kemarin. Itu proses teknik penilaian pada materi kali ini. Yang berikut
sebelum kita lihat materinya, saya harap peserta didik sekalian kita sudah pernah melewati 4 materi yang pernah kita lewati berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama itu berkaitan dengan apa? Paling dasar sekali. Materi apa berkaitan dengan kesehatan yang paling pertama? Biosecurity. Ada yang masih ingat apa itu biosecurity? Biosecurity apa? Yang kalian ketahui? Perlindungan, pengamanan, pada kata dasarnya bio dan security. Bio artinya apa? Hidup, security artinya perlindungan. Berarti biosecurity yang dirancang untuk apa? Untuk melindungi apa? Untuk melindungi kesehatan ternak itu sendiri ya. Jadi biosecurity itu tindakan program yang dirancang untuk melindungi dari kesehatan ternak itu sendiri. Pada kata bio dan security. Sebelumnya kita lihat ke dalam materinya, saya bagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Untuk mempersingkatnya, masing-masing deret menjadi kelompok masing-masing. Deret bawah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan paling atas menjadi kelompok akhir atau kelompok 4. Dipersilakan untuk mengambil bentuk tim diskusi. Oke, sudah. Sebelum kita lanjut ke gambar E, gambar F, gambar G, H, I, dan J. Gambar K ya. Ya, dari masing-masing gambar tadi, peserta didik diharapkan mengambil kesimpulan atau mendiskusikan bersama kelompoknya apa maksud dari gambar tayangan yang ditampilkan tadi, dari gambar A sampai dengan gambar K. Namun saya akan bagikan masing-masing kelompok mengambil salah satu jenis gambar. Kita lewati gambar sudah ya. Setelah mengambil gambar slide tadi yang kita lewati, sedangkan kelompok 3 itu mengerjakan gambar D, E, F, G. Gambar D, gambar E, gambar F, gambar G. D, E, F, G itu dikerjakan oleh kelompok 3. Kelompok 4 dikerjakan gambar H dan I. Kelompok 3 gambar apa saja? DFS. Oh, 4 ya, banyak ya, bisa. D berkaitan dengan lingkungan itu dapat
Ini adalah sebagai penyembuhan atau pengamanan medis program yang dirancang untuk melindungi ternak dalam kehidupan. Tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan. Sebelumnya untuk kita akhir ini, kami beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan tentang kesimpulannya bagaimana upaya kita untuk melindungi ternak agar ternak tetap sehat dan terhindar dari gangguan lainnya. Terima kasih. Yang menjadi kesimpulan kita pada proses pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana tindakan upaya kita untuk melindungi, menjaga supaya ternak itu tetap atau benar-benar dalam keadaan sehat dengan tindakan-tindakan yang sudah kita lihat tadi berkaitan dengan isolasi, vaksinasi, fumigasi, dan sanitasi itu sendiri. Guru, Selamat siang juga, Mbak Ibu. baik Pak Guru. Begini Pak Guru, tadi Pak Guru sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dan saya sudah melakukan observasi di kelas. Nah, setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas, Pak Guru lakukan tadi, kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Pak Guru pasca observasi. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi di sini adalah kita mengevaluasi, menilai proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Guru yang dilakukan di kelas tadi. Demikian Pak Guru. Itu tujuan dari proses percakapan pasca observasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Guru. Baik, jadi pertanyaan yang pertama Pak Guru, area pengembangan yang telah Pak Guru capai di kelas tadi seperti apa Pak Guru? Bisa diceritakan Pak Guru? Untuk proses pembelajaran saya tadi yang saya jalankan di sekolah di area pengembangan itu melalui proses belajarnya melalui metode diskusi. Di situ ada area pengembangan saya itu bagaimana kita upayakan peserta didik itu mampu mengkoordinir, mengorganisasikan kelompok diskusinya untuk bisa menemukan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan pembelajaran saya tadi. Untuk itu bagaimana saya mampu atau bisa menciptakan suasana diskusi peserta didik itu sendiri senyaman mungkin bagi peserta didik itu sendiri supaya proses pembelajaran untuk sesama kelompok untuk mengkoordinir, mengorganisasi kelompoknya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama pada saat proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu yang menjadi area pembelajaran saya dalam mengkoordinasi metode diskusi itu sendiri. Baik Pak Guru.
kira-kira bagaimana keaktifan peserta didik dalam proses diskusi berlangsung? Nah, itu menjadi permasalahannya. Untuk mengembangkan proses pembelajaran itu, dengan area pengembangan saya itu diskusi bagaimana upaya saya memberikan materinya sesuai dengan model metode pembelajaran saya tadi. Namun dalam area pengembangan diskusi itu berjalannya kurang maksimal. Iya. Itu mungkin akibat dari materi atau konten yang saya berikan, namun literatur yang didapatkan oleh peserta didik itu sendiri untuk menyelesaikan diskusinya itu masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena literatur yang mereka peroleh itu sangat kurang. Itu berdasarkan media-media baca, baik buku atau apa dan segala macamnya, modul-modul yang didapat oleh peserta didik dalam kelompok tersebut itu sangat kurang. Namun saya ada berikan melalui link materi-materi untuk mendukung untuk mencapai proses pembelajarannya itu. Namun pada saat mereka akses, mungkin di situ barangkali kendala dengan jaringan, berkaitan dengan data dari setiap peserta didik untuk itu, maka itu menjadi kendala kecil dari setiap kelompok itu sendiri untuk menghadapi. Makanya menjadi hambatan tersendiri atau tantangan sendiri bagi saya bagaimana bisa menyediakan itu apabila proses pembelajaran selanjutnya seperti apa nanti saya kembangkan ke depan. Baik. Itu menjadi kendala. Baik Pak Guru. Seperti dari cerita Pak Guru ini bahwa peserta didiknya kurang aktif karena keterbatasan media, juga sumber-sumber belajar mereka ya Pak Guru ya. Nah, di situ di area pengembangan yang Pak Guru ingin capai itu, di situ pembelajaran diskusi kemudian dengan media pembelajaran berupa literatur seperti buku-buku bahan-bahan ajar, ada juga gambar-gambar yang ditunjukkan kepada siswa melalui PowerPoint, juga video-video. Nah, di sini Pak Guru katakan tadi bahwa ada hambatan-hambatan. Nah, video yang tidak ditampilkan itu merupakan satu hambatan juga ya Pak Guru ya? Ya, untuk di sini dari tujuan saya itu sebelum itu saya tampilkan slide gambar-gambar atau video untuk menstimulus peserta didik untuk menemukan masalahnya dalam kelompok diskusi itu. Namun saya hanya tayangkan gambarnya karena link akses video untuk langsung karena secara online kebetulan tidak bisa ditayangkan pada saat itu karena hambatan jaringan. Didukung lagi dengan mode dari setiap peserta didik sangat terbatas begitu maksudnya, sehingga tidak bisa akses, dan saya sendiri juga tidak mampu untuk menayangkan akibat dari jaringan itu sendiri karena saya pakai link langsung untuk mengakses itu. Oh ya, baik. Kalau begitu pertanyaan berikutnya Pak Guru, langkah apa yang mungkin Pak Guru lakukan untuk mencari jalan keluar dalam hal ini adalah hambatan-hambatan seperti video tidak bisa ditampilkan, literaturnya masih kurang, sumber-sumber belajarnya masih kurang. Mungkin langkah-langkah apa yang Pak Guru lakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Baik, untuk hambatan-hambatan yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya tadi berkaitan dengan materi atau konten atau literatur yang mereka peroleh untuk mencari hasil yang sesuai dengan harapan dalam proses pembelajaran itu. Berarti kedepannya mungkin dari saya pribadi bisa menyediakan materi-materinya yang sudah kita rancang, kita sudah siapkan, kita bagikan secara individu mungkin barangkali tidak bisa, berarti kita berusaha untuk bisa di setiap satu kelompok itu mendapat akses materi 1-2 modul
dari Bapak Ibu guru sendiri berkaitan dengan materi itu supaya peserta didik itu bisa berkolaborasi di dalam untuk bisa langsung mencari materi secara khusus berkaitan dengan apa yang disampaikan pada saat itu. Iya. Yang kedua berkaitan dengan video yang saya tayangkan tadi, mungkin video yang saya tayangkan dengan link langsung diperoleh dari internet barangkali, atau saya bisa buatkan video secara khusus yang berkaitan dengan materi itu yang tidak akses secara langsung peserta didik bisa membukanya tanpa Tanpa menggunakan Data. data. Oh iya. Itu bisa kita mensiasati sedemikian bagaimana Iya. peserta didik bisa mengakses itu. Iya. Itu mungkin saya rasa ke depan kita bisa buat sedemikian. Iya. Itu. Baik Pak Guru. Lalu bagaimana dengan pembelajaran yang menyenangkan, membuat mereka lebih bersemangat, lebih bergairah dalam belajar? Mungkin Pak Guru apa yang harus dilakukan? Untuk itu mungkin kita menstimulus anak-anak supaya bisa merangsang semangat proses pembelajaran. Itu kemarin juga saya tidak jalankan itu. Iya. Mungkin kedepannya kita buat speaking atau seperti apa supaya kita bisa rileks kembali dalam proses pembelajaran di Iya. awal maupun di tengah pembelajaran. Kita buat sesuatu yang bisa Macam ice breaking ya begitu Pak Guru? seperti begitu untuk Oke. menenangkan atau memfokuskan kembali peserta didik untuk bisa fokus dalam hal materi apa yang kita sedang Iya. pelajari pada saat itu. Baik Pak Guru. Kalau begitu rencana-rencana yang Pak Guru sudah pikirkan tadi dan nanti akan dilaksanakan, kira-kira dengan siapa Pak Guru bisa berkolaborasi sehingga mau menjalankan rencana-rencana Pak Guru barusan, macamnya membuatkan video, literatur-literatur, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Itu dengan siapa Pak Guru bisa berkolaborasi? Baik, untuk kedepannya seperti yang barusan kita jalankan tadi, supaya kita mau pingin berubah atau kita mau kolaborasi dengan teman-teman yang idealnya berarti saya sendiri karena kebetulan di guru produktif, maka saya tentunya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru produktif. Itu tentunya yang berkaitan dengan materi yang berkaitan pada saat itu berhubungan dengan guru-guru produktif yang serumpun untuk berkolaborasi berkaitan dengan konten materi yang saya dapatkan itu, atau berkaitan dengan video atau media yang sulit untuk saya akses, atau berarti saya harus mencari guru di luar itu, guru bantu, guru TIK barangkali bisa memberi saya mengambil atau mengedit video atau membuat video yang berkaitan dengan konten materi yang saya punya. Dan tentunya lebih menyenangkan. Tentu lebih menyenangkan seperti yang kita harapkan ke depan. Baik Pak Guru. Berarti Pak Guru bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru, Tentunya. guru-guru produktif, guru-guru simulasi digital, ya. Baik. Kira-kira kapan Pak Guru akan melaksanakan ini semua? Untuk kedepannya berarti kita butuh persiapan secepatnya mungkin, barangkali menurut saya tidak mungkin, tapi kedepannya barangkali saya akan berusaha 1-2 minggu ke depan itu mungkin saya bisa memperbaiki hal-hal yang perlu saya perbaiki tadi. Baik. Itu kedepannya barangkali. Baik Pak Guru, terima kasih banyak Pak Guru. Begitu banyak Pak Guru sudah menemukan permasalahan yang ada pada proses pembelajaran yang barusan Pak Guru lakukan di kelas, dan Pak Guru bersedia, antusias untuk menjalankan rencana-rencana bersama rekan-rekan guru, dan waktunya sudah ditentukan. Maka semoga apa yang Pak Guru rencanakan, yang akan Pak Guru lakukan bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya, ya Pak Guru ya. Terima kasih Mbak Ibu atas waktunya juga sudah membimbing, memberi masukan bagi saya untuk pribadi saya untuk kedepannya lebih baik dari hari ini.
Baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Guru. Selamat siang dan Selamat terima siang. kasih.